saya Sarah Aulia Sofyan. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 mengenai toharoh. Pengertian toharoh. Toharoh adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya suci sebagai lawan dari kotoran atau hadas. Ada kalanya suci menurut hakikat yang sebenarnya seperti bersuci dengan air, atau menurut hukum seperti bersuci dengan tanah ketika bertayamum. Demikian juga kesucian itu tidak hanya berarti suci dari haid, tetapi juga suci dari hadas dan najis, suci dari lahir, suci dari batin. Hadas dikenal dengan dua macam. Pertama, hadas kecil atau asghar, yaitu akibat mengeluarkan sesuatu dari kudul atau kelamin, vagina maupun penis, ataupun dubur, anus, yang meskipun yang keluar itu dalam bentuk angin. Kedua, hadas besar akbar yang mengeluarkan mani, bersenggama, haid, nifas, wiladah, dan bagi orang kafir yang masuk ke dalam Islam. Hakikat dan fungsi toharoh. Toharoh bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti suci. Dan Islam mengajarkan buat umatnya untuk senantiasa dalam keadaan suci, baik dari lahir maupun batin, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu memelihara kesucian dirinya. Ajaran kebersihan dan kesucian dalam Islam antara lain terlihat dari disyariatkannya ibadah sholat yang dilakukan 5 waktu dalam setiap hari. Untuk melaksanakan sholat diawali dengan berwudu dan atau mandi janab, yang merupakan syarat sebelum melakukan sholat, dan dapat dilakukan dengan mensucikan batinnya seperti menghindar diri dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, riya, dan lainnya. Berikutnya ada sarana toharoh. Sarana atau alat untuk toharoh adalah dengan air dan tanah atau debu sebagai pengganti daripada air. Di antara air sebagai sarana toharoh adalah yang pertama, air mutlak, yang artinya air yang suci dan dapat digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis, seperti air hujan, air sumur atau air zam-zam, air mata air, air sungai. Yang kedua, air mustamal, yang artinya air sisa yang mengenai badan manusia karena telah digunakan. Baik, yang kedua saya ulangi, air mustamal, yang artinya air sisa yang mengenai badan manusia karena telah digunakan untuk wudu atau mandi. Yang ketiga, air yang dicampur dengan barang yang suci, yang artinya bercampur dengan sedikit air sabun atau hukumnya suci selama air itu terjaga kemutlakannya. Yang keempat, air yang bercampur najis atau air yang bercampur dengan air seni manusia atau kotoran hewan bercampur dengan bangkai tidak boleh dipergunakan sama sekali untuk mensucikan hadas maupun kotoran. Najis terbagi 3 kategori. Yang pertama, najis mukhafafah, ialah najis ringan. Untuk cara membersihkannya atau mensucikannya cukup dengan memercikkan air yang suci pada bagian yang terkena najis, kemudian dilap dengan kain kering, contohnya air kencing bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun. Dan yang kedua, najis mutawasitoh, itu najis pertengahan, cukup dengan menyiramkan air ke bagian yang terkena najis hingga hilang sifat-sifat najisnya atau bau, rasa, dan warnanya. Misalnya bangkai binatang kecuali ikan dan darah. Yang ketiga, yang terakhir, najis mughalladho, yaitu najis besar yang disebabkan oleh air liur anjing dan babi yang mengenai barang. Cara membersihkannya terlebih dahulu menghilangkan atau membersihkan barang atau wujud najisnya sampai bersih, kemudian suci kembali dengan air sebanyak 7 kali yang salah satu airnya tersebut dicampur dengan tanah yang suci.
Selanjutnya di sini ada hubungan toharo dengan kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan. Antara tohara dengan kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan saling mempunyai keterkaitan. Kata bersih sering diungkapkan untuk menyatakan keadaan lahiriah suatu benda, seperti air bersih, lingkungan bersih, tangan bersih. Toharo juga memiliki implikasi terhadap keindahan lingkungan, yakni lingkungan fisik, lingkungan manusia, dan lingkungan keluarga. Terhadap fisik umpamanya, yakni alam yang ada di sekitar kita, lingkungan manusia, yakni orang yang melakukan interaksi sosial di antara kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan keluarga yang sangat berpengaruh, mempengaruhi kehidupan terutama usia anak-anak. Baik, terima kasih. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.